Lo pikir uang lo aman cuma karena lo simpan di bank. Gue kasih tahu yang agak nyakitin ya. Uang di bank itu bukan uang lo. Bayangin gini deh. Lo nitip motor ke temen. Besoknya dia pinjemin motor lo ke orang lain tanpa bilang. Lo kesel. Itu yang bank lakuin setiap hari. Tapi tunggu dulu. Kalau bank selalu pinjemin uang lo, apa mungkin uang lo tiba-tiba hilang atau menguap? Gue punya temen, sebut aja namanya Raka. Dia tipe yang rajin nabung. Gajian langsung transfer ke tabungan. Bangga banget. Suatu hari dia cerita ke gue, "Bro, gue tenang sih. Uang gue udah aman di bank. Kalau apapun kejadian, gue tinggal tarik." Gue cuma senyum. Terus gue nanya pelan-pelan, "Rak, lo tahu nggak kalau semua orang tiba-tiba mau tarik uang bareng-bareng, bank bisa kehabisan uang tunai duluan?" Dia langsung bilang, "Hah, kok bisa? Itu kan uang gue." Di situ gue sadar, banyak dari kita ngerasa aman cuma karena lihat angka di aplikasi. Padahal angka itu bukan bukti uang beneran ada. Gue yakin lo juga pernah ngerasa gini. "Ah, santai. Di bank mah pasti aman. Kan dijamin negara." Ini salah satu ilusi finansial paling umum di Indonesia. Banyak orang yang gak sadar kalau bank sebenarnya cuma pegang sebagian kecil uang kita dalam bentuk tunai. Sisanya dipinjemin lagi ke orang lain. Dan yang paling lucu, kita semua pede banget naruh seluruh gaji di satu rekening. Seolah-olah bank itu kayak brankas besi, kayak di film-film. Padahal kenyataannya lebih mirip lo naruh uang di toko kos-kosan. Terus si pemilik kontrakan minjemin uang lo ke anak-anak kosnya buat dagang cilok. Kalau ciloknya nggak laku, ya lo tunggu. Dan yang bikin ngeri, kalau banyak yang gagal bayar, kalau ekonomi goyang, kalau suku bunga naik tinggi, kalau perusahaan pada bangkrut, bank bisa kesulitan balikin uang. Oke, tapi kalau itu kenyataannya, kenapa selama ini kita jarang dengar uang orang hilang? Ini dia rahasianya yang orang jarang mengerti. Bank punya sesuatu yang namanya likuiditas. Bahasanya ribet, tapi gue bikin gampang ya. Likuiditas itu kayak kemampuan lo buat nyiapin uang cepat. Kalau tiba-tiba pacar lo ngajak makan mendadak, lo butuh duit sekarang. Kalau nggak ada, lo bilang, "Aduh, gue transfer ya, nanti malam." Nah, itu namanya lo lagi nggak liquid. Bank juga gitu. Kalau semua nasabah minta uang barengan, bank harus bisa nyiapin uang tanpa drama. Misalnya, bank itu kayak orang yang sok kaya di Instagram. Kelihatannya tebal, padahal isinya nyesek. Dan ini bagian yang bikin orang sering bengong. Kalau bank
cuma pegang sedikit uang kita. Berarti, apakah saldo di aplikasi cuma angka bohongan? Nah, dulu gue juga sempat mikir gitu. Gue ceritain kisah seorang ibu rumah tangga. Namanya Bu Mira. Dia punya usaha catering kecil. Tabungannya lumayan. Hasil usaha bertahun-tahun. Suatu kali, bank tempat dia menyimpan uang kena masalah. Bukan hilang, tapi pencairannya dipending. Ada batas harian, ada proses tunggu. Bayangin stresnya. Besok harus belanja bahan, tapi uangnya nggak bisa keluar. Bu Mira bilang ke gue, "Mas, saya pikir nabung itu aman. Kok rasanya kayak uang saya disandera?" Dan itu bikin dia trauma. Dia nggak bangkrut, tapi usahanya sempat berhenti. Karena apa? Di momen penting, uangnya nggak liquid. Batin dia campur aduk. Apa salahnya saya simpen uang di bank? Kalau saya tarik semua, nanti saya rugi. Kalau saya diamkan, nanti kejadian lagi. Sampai hari ini, dia masih takut. Oke, sekarang bagian penting. Bukan buat nakut-nakutin. Gue cuma mau lo ngerti cara main bank biar lo nggak jadi korban. Yang pertama, jangan taruh semua uang di satu bank. Punya 2 atau 3 rekening itu wajar. Kalau salah satu macet, yang lain masih bisa backup. Yang kedua, pisahin uang hidup dan uang darurat. Tabungan harian taruh di bank yang aksesnya gampang. Dana darurat taruh di bank BUMN atau instrumen yang lebih liquid. Yang ketiga, gunakan e-wallet, tapi jangan jadikan sebagai brankas. E-wallet itu cepat, tapi bukan tempat simpanan utama. Yang keempat, pahami batas penjaminan. Di Indonesia ada LPS yang jamin simpanan sampai jumlah tertentu per bank. Kalau lewat dari itu, ya resiko sendiri. Yang kelima, jangan ketergantungan pada satu sumber uang. Punya side income itu bukan gaya hidup. Itu survival mode anak muda zaman sekarang. Dan satu hal yang paling fatal, yang sering orang lupakan. Uang yang paling aman itu justru yang paling membosankan. Tunggu sebentar. Maksudnya apa? Maksud gue gini. Kita hidup di zaman semuanya pengen cepat. Cepat viral, cepat kaya, cepat sukses. Cuma masalahnya, uang gak bekerja secepat itu. Uang butuh tempat yang stabil, tenang, dan benar-benar aman. Bukan cuma tempat yang bikin lo merasa aman. Selama ini kita pikir yang penting ada angka di layar. Aman lah. Padahal angka itu cuma janji. Likuiditaslah yang nyata. Gue cuma mau lo sadar. Bukan biar lo takut, tapi biar lo siap. Kalau selama ini lo pernah ngerasa uang lo kayak menguap, bukan karena banknya jahat, tapi karena lo nggak ngerti cara mainnya. Kadang uang bukan hilang. Kita aja yang nggak pernah tahu kemana dia jalan-jalan.
Kalau lo pernah ngalamin hal yang mirip, drop cerita lo di komentar. Gue pengen baca dan bantu sebisa gue. Dan ingat, kemiskinan seringkali bukan karena kurang uang, tapi karena kita nggak pernah sadar bagaimana uang itu bergerak.